إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد umat Islam, sesungguhnya di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita setelah selesai kita melaksanakan bulan Ramadan, yaitu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan berupa ibadah-ibadah berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, apabila kamu telah selesai maka berdirilah kembali. Banyak para ulama menafsirkan ayat itu dengan mengatakan, apabila kamu telah selesai dari satu ibadah maka bersiaplah menuju ibadah berikutnya. Setelah selesai sholat kita kemudian berzikir. Setelah selesai Ramadan masih ada ibadah-ibadah yang lainnya. Karena memang tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka kita berusaha untuk apabila telah selesai dari satu ibadah, kita menuju dan bersiap menuju ibadah yang lainnya. Ibadah yang Rasulullah SAW syariatkan di bulan Syawal, di mana Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadan, thumma atba'ahu bisittan min Syawal." Siapa yang puasa Ramadan, kemudian diikuti 6 hari Syawal, faka'annama shama ad-dahra, seakan-akan ia berpuasa setahun penuh. Diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Ini merupakan kesempatan yang Allah ingin berikan kepada kita kembali, ya akhwat Islam, agar Allah Subhanahu wa taala semakin menyempurnakan ibadah-ibadah kita, agar Allah Subhanahu wa taala semakin menggugurkan dosa-dosa kita, agar Allah semakin meningkatkan derajat kita, ya akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Pertama kita setelah bulan Ramadan, barangkali roh ibadah, semangat ibadah masih tinggi, karena adalah ia merupakan pengaruh daripada bulan Ramadan. Maka di saat roh dan semangat ibadah itu masih ada dan masih tinggi, jangan sia-siakan dengan banyak berleha-leha. Jangan sia-siakan dengan banyak menghabiskan hari-hari dan waktu-waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya umat al-Islam. Naam ya akhi, kegembiraan sangat dianjurkan di saat kita beridul fitr. Makanya para sahabat Nabi SAW di hari Idul Fitr mereka melakukan permainan-permainan yang itu tentunya dimubahkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun itu tidak berlanjut terus-menerus. Segera mereka pun kembali mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia hari 6 Syawal, 6 hari Syawal yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan semakin sempurna ibadah Ramadan kita, di mana Nabi mengatakan, siapa yang berpuasa Ramadan lalu diikuti 6 hari Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa setahun penuh lamanya. Umat al-Islam, ikhwatal iman, seorang mukmin dengan adanya kesempatan-kesempatan tersebut, tentunya dia sangat berkeinginan untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin dengan adanya kesempatan tersebut, dia ingin meraih yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhwan Islam, seorang mukmin berpikir bagaimana ia bisa melakukan 6 hari Syawal ini dengan sebaik-baiknya. Dahulu salafus saleh mereka tidak menyukai berpuasa Syawal langsung setelah Id, di tanggal 2 atau di tanggal 3. Kebanyakan salaf kalau kita lihat athar daripada mereka berpuasa setelah 10 hari lewat dari bulan Syawal. Ini dia Ma'mar bin Rashid, seorang ahli hadis. Beliau
memulai puasa Syawal setelah lewat 10 hari daripada bulan Syawal tersebut. Mengapa demikian? Dikarenakan kata para ulama, hal itu untuk memperlihatkan dan bahwasanya itu masih ada pengaruh daripada kegembiraan daripada Idul Fitr. Maka mereka pun tidak suka apabila setelah selesai Idul Fitr 1 hari kemudian langsung berpuasa. Maka tentunya ya akhi, mengikuti salafus saleh lebih kita ikuti. Maka itulah perbuatan salafus saleh di dalam puasa Syawal. Yang kedua ya akhal Islam, bahwa puasa Syawal tidak disyaratkan harus terus menerus. Ia disyariatkan mutlak 6 hari saja. Maka apabila kita berpuasa sehari tidak, sehari iya, atau seminggu hanya 2 kali saja, silahkan kita lakukan. Demikian pula apabila kita barengkan dan kita niatkan dengan puasa sunnah yang lainnya. Seperti misalnya ada seseorang yang ingin puasa Syawal dibarengkan dengan puasa Senin dan Kamis. Setiap Senin dan Kamis ia berpuasa, tapi ia berniat 2. Yang pertama niat puasa Senin dan Kamis, yang kedua berniat puasa Syawal. Maka pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama, hal seperti ini pun diperbolehkan insyaallah. Bahkan seperti itu ya akhi, semakin mempertebal amalan kita dan pahala kita pun semakin banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qudamah berkata, "Falyukthiril 'abdu min niyatihi." Hendaklah seorang hamba memperbanyak niat dia. Ikhwatal Islam, a'azzakumullahu ayyakum. Di bulan Syawal ini ya akhi, terkadang kita mendapatkan sebuah keyakinan di masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa Syawal itu bulan yang sial katanya untuk menikah. Dahulu di masyarakat jahiliyah, demikian pula mereka punya keyakinan. Mereka menganggap bahwa bulan Syawal itu bulan sial untuk menikah. Maka Nabi SAW sengaja beliau menikah di bulan Syawal, dan kebanyakan pernikahan beliau di bulan Syawal. Mengapa beliau lakukan itu? Untuk menyelisihi orang-orang jahiliyah. Tapi subhanallah, keyakinan jahiliyah ini masih banyak diyakini oleh sebagian masyarakat di Indonesia yang ternyata notabene muslim. Tidak layak di akhwat Islam hal seperti ini diyakini, karena kesialan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Meyakini kesialan pada sesuatu itu adalah kesyirikan. Kenapa? Karena kesialan itu hanyalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatul Islam. Dan hendaknya mereka yang mempunyai hutang puasa, hendaklah ia membayar hutangnya terlebih dahulu, berupa qada puasa yang ia tinggalkan di bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal." Siapa yang berpuasa Ramadan lalu ia mengikuti 6 hari Syawal. Syekh Utsaimin berkata, siapa yang berpuasa Ramadan tidak disebut berpuasa Ramadan kecuali apabila ia telah berpuasa sebulan penuh. Yang kedua, dikarenakan amal ibadah yang wajib lebih dicintai oleh Allah, maka amal ibadah yang wajib hendaknya lebih kita dahulukan ya akhwat Islam daripada amalan yang sunnah. Sebutkan dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepada dia. Berarti amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang wajib. Maka kita berusaha untuk mendahulukan yang wajib, kemudian setelah itu baru kita lakukan puasa yang sunnah. Terkecuali kata sebagian ulama, apabila ya akhwal Islam a'azakumullah, kita dikhawatirkan apabila tidak melaksanakan puasa Syawal segera, kita tidak akan mendapatkan puasa Syawal, karena ia terbatas
ada pada di bulan Syawal saja. Maka pada waktu itu apabila keadaannya seperti ini, silahkan ia mendahulukan puasa Syawal. Ummatal Islam, a'azakumullahu ayyakum. Yang jelas ya akhal Islam, amalan-amalan seperti ini Allah inginkan tentunya untuk kebaikan dari kita. Maka dari itulah ya akhal Islam, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allah juga berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk itulah orang-orang berlomba itu hendaklah berlomba-lomba. Naam, inilah perlombaan orang-orang yang beriman, untuk menambah pahala, untuk mencari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan perlombaan mencari dunia. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun yujibu da'wata ya qadhil hajat. Allahumma wa taqabbal siyamana wa a'malana wa ibadatina ya rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.